2015년 1월 7일 오후 10시 정각 내가 너한테 반한 시간 입주등이 은은 안 나고 우은여 시방 어? 달라. 눈빛도 말투도 성격. 힐미. Cha Do-hyun yang diperankan oleh Jisung adalah pewaris utama dari salah satu keluarga kaya di Korea Selatan. Ia adalah pemuda tampan, pintar, dan berperilaku santun yang membuatnya banyak disukai orang. Hidupnya juga bergelimang harta. Namun sayang, karena trauma masa kecilnya yang entah kenapa terlupakan begitu saja dalam ingatannya, membuat dirinya memiliki kepribadian ganda. Tak tanggung-tanggung, ada 6 kepribadian lain yang muncul dalam diri Do-hyun. Penyakit tersebut membuat Do-hyun seringkali mendapat masalah dan harus menanggung resiko. Karena ia bertemu banyak orang yang berurusan dengan kepribadiannya yang lain. Sedangkan dirinya tak tahu menahu mengenai apa yang tengah terjadi. Selama beberapa tahun, Do-hyun tinggal di luar negeri demi menyembunyikan penyakitnya tersebut, sekaligus mencari dokter yang tepat untuk dirinya. Hidup Do-hyun bertambah rumit saat dia terpaksa kembali ke Korea karena perbuatan Segi, salah satu kepribadian gandanya. Dari sinilah awal mula pertemuan Do-hyun dengan Oh Ri-jin, seorang dokter psikolog yang menarik perhatian Segi. Oh Ri-jin pertama kali bertemu Do-hyun di bandara, tetapi hanya sekilas. Kemudian mereka bertemu lagi di sebuah klub saat Ri-jin sedang mencari salah satu pasiennya yang kabur. Saat itu Do-hyun salah paham dan malah menganggap Ri-jin sebagai pasien gangguan jiwa. Hal tersebut membuat Do-hyun dipukul dan berubah menjadi Segi. Saat ia berubah, Segi membuat banyak masalah, mulai dari mencuri jaket preman hingga berkelahi dengan anggota preman yang lainnya. Dari pertemuan itulah Segi langsung tertarik pada Oh Ri-jin. Bahkan, ia menyatakan perasaan cintanya secara tiba-tiba, yang membuat Oh Ri-jin merasa takut dan bingung dengan perubahan sikap Do-hyun yang sangat drastis. Apalagi di pertemuan-pertemuan berikutnya, kepribadian Do-hyun lainnya selalu muncul saat ia bertemu dengan Oh Ri-jin. Dan kemudian diketahui kalau Oh Ri-jin adalah seorang dokter jiwa yang merupakan bawahan dari dokter jiwa yang selama ini merawat Do-hyun. Singkat cerita, akhirnya Do-hyun pun meminta Oh Ri-jin untuk menjadi dokter pribadinya. Do-hyun meminta Oh Ri-jin untuk tinggal bersamanya, untuk mengawasi dan menjaganya saat ia berubah. Dari sinilah, Oh Ri-jin mulai mempelajari kepribadian-kepribadian yang dimiliki oleh Do-hyun. Dan ia selalu mengkonsultasikan penemuannya itu dengan atasannya, untuk kemudian didapati bahwa Oh Ri-jin adalah pemicu dari kemunculan setiap kepribadian yang dimiliki oleh Do-hyun. Dan ada ingatan yang dicoba dikubur Do-hyun dalam dirinya yang tampaknya berhubungan dengan masa lalu Oh Ri-jin. Di sisi lain, Do-hyun mendapat tekanan dari nenek dan ibunya untuk mengambil alih perusahaan keluarganya. Untuk itu, sebagai langkah awal, nenek Do-hyun menempatkannya di salah satu perusahaan dari Seongjin Group yang dipimpin oleh sepupunya Cha Ki-jon sebagai Vice President. Berbagai kendala harus dihadapi Do-hyun karena Ki-jon dan ayahnya berusaha menguak kelemahan Do-hyun untuk menjatuhkan posisinya di perusahaan. Sementara itu, setelah kepulangan Do-hyun ke Korea, ia beberapa kali bertemu dengan saudara kembar Oh Ri-jin, Oh Ri-on, seorang penulis terkenal, namun tak pernah memperlihatkan sosoknya.
Apalagi setelah perusahaan Do Hyun ingin mengangkat sebuah novel yang ditulis oleh Oh Ri-on yang dikenal dengan Omega ke layar lebar. Sampai pada suatu hari, Oh Ri-on menceritakan tentang sebuah novel yang ditulisnya. Entah kenapa, cerita itu membangkitkan ingatan masa kecil Do Hyun yang membuatnya merasa pusing dan kesakitan. Sedikit demi sedikit, Do Hyun mulai mengingat masa lalunya. Ia juga meminta bantuan asistennya untuk menyelidiki siapa anak kecil yang berada di bawah tanah saat kebakaran rumah neneknya itu terjadi, dan apa hubungannya dengan keluarga besarnya. Ia juga mulai fokus untuk mencari tahu mengenai masa lalunya yang sengaja disembunyikan oleh keluarganya. Belakangan diketahui bahwa Do Hyun dan Oh Ri-jin memiliki masa kecil yang sama. Dari cerita nenek dan ibu Do Hyun, terungkap bahwa ternyata ibu Do Hyun yang terdaftar dalam daftar keluarga adalah ibu kandung dari Oh Ri-jin. Dan Cha Do-yun adalah nama asli dari Oh Ri-jin. Akta keluarga anak perempuan itu diberikan kepada Do Hyun yang sekarang karena saat itu tidak memilikinya. Dengan begitu, jejak maupun sisa penyiksaan juga akan ikut lenyap. Oh Ri-jin adalah anak haram, dan hal tersebut yang membuat ayah Do Hyun menjadi dendam dan membenci Oh Ri-jin kecil. Maka, setelah ibu dan kakeknya meninggal secara bersamaan dalam kecelakaan mobil, ayah Do Hyun mulai melakukan penyiksaan terhadap Oh Ri-jin kecil. Dan setiap kali Do Hyun kecil melakukan kesalahan, maka Oh Ri-jin kecillah yang mendapat pukulan. Bahkan ia dikurung dalam ruang bawah tanah. Dan Do Hyun kecil tanpa sepengetahuan ayahnya diam-diam selalu mengunjungi Oh Ri-jin. Sampai pada suatu hari, seperti biasa, Do Hyun kecil pergi ke ruang bawah tanah untuk memberikan Oh Ri-jin kecil makanan. Namun, ia ketahuan oleh ayahnya. Ayahnya marah besar. Ia membawa Do Hyun kecil keluar ruangan, kemudian kembali lagi dan mengunci pintu ruang bawah tanah dan mulai memukuli Oh Ri-jin kecil. Do Hyun kecil berusaha meminta ayahnya berhenti memukul Oh Ri-jin dan memohon dirinya saja yang dipukul, tetapi ayahnya tetap tak membukakan pintu dan mendengarkannya. Merasa sangat tertekan, sedih, dan ingin menolong, tetapi tak bisa melakukan apapun, saat itulah pertama kali kepribadian Segi muncul. Ia mengambil bensin dan menyalakan api untuk menghentikan ayahnya, sehingga terjadilah kebakaran hebat itu. Ia berusaha melarikan diri bersama si Oh Ri-jin kecil. Malangnya, hal itu tak pernah terjadi. Ayahnya justru koma akibat berusaha menyelamatkannya. Sementara, Oh Ri-jin kecil hilang entah kemana. Belakangan diketahui, saat kebakaran terjadi itulah, Oh Ri-jin diselamatkan oleh ibu Oh Ri-on, yang kemudian merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dibesarkan dalam keluarga yang penuh kehangatan dan kasih sayang, Oh Ri-jin dapat melewati bahkan melupakan trauma masa kecilnya, hingga ia dapat tumbuh dengan kepribadian yang normal. Karena luka traumatik yang sangat mendalam di masa kecilnya, Do Hyun kehilangan kesadarannya dan mengambil alih rasa sakit Oh Ri-jin kecil sebagai luka yang dia miliki dan hidup selama 22 tahun dengan luka batin yang mendalam. Karena penderitaannya itulah, secara tak sadar memunculkan kepribadian-kepribadian lain dalam dirinya. Ada Shin Segi. Kepribadian ini sangat berlawanan dengan kepribadian Do Hyun. Ia sangat pemarah dan penuh rasa dendam. Meski begitu, Shin Segi justru yang paling mengingat masa kecil Cha Do Hyun yang pahit. Kepribadian Segi ini muncul dipicu oleh traumatik masa kecilnya akibat kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya. Ferry Park, karakter lain dalam diri Do Hyun ini, digambarkan sebagai sosok berumur 40-an yang hobinya traveling, memancing, dan merakit bom. Nama Ferry Park diambil dari nama kapal impian di masa kecil Do Hyun. Karakter ini
memiliki kenangan tentang sisi hangat momen bersama ayahnya di masa kecil. Lalu ada Ah Yo Seok yang merupakan penjelmaan Do Hyun saat remaja yang terobsesi untuk bunuh diri. Karakter lainnya adalah Ah Yona yang merupakan kembaran Yo Seok. Karakter ini adalah karakter yang paling berbahaya bagi Do Hyun. Yona digambarkan sebagai sosok remaja perempuan yang centil yang menyukai opa ganteng. Karakter Yona dipicu saat Do Hyun mengalami tekanan batin dan menanggungnya secara sembunyi-sembunyi. Karakter lainnya adalah Nana. Karakter ini digambarkan sebagai sosok seorang anak kecil yang pernah akrab dengan Do Hyun di masa lalu. 이름이 나나. 정 회장님께서 의식을 찾으셨습니다. Singkat cerita, ayah Do Hyun akhirnya sadar dari komanya. Dia memohon maaf pada Oh Ri-jin karena telah menyiksanya, serta kepada Do Hyun yang telah menjadi korban. Meski telah memaafkan ayah Do Hyun, keduanya tidak ingin berhubungan lagi dengannya. Setelah traumanya tertangani, Do Hyun memiliki kembali kepribadiannya secara utuh. Satu demi satu, kepribadian lain memudar dan hilang sama sekali. Oh Ri-jin juga menemukan kembali memorinya yang sempat hilang. Pada akhirnya, keduanya saling jatuh cinta, dan Do Hyun memutuskan untuk tinggal bersama keluarga Oh Ri-jin yang penuh kehangatan, sampai ia merasa siap untuk menempati posisi yang telah disiapkan neneknya untuk dirinya.